masuk di dalam doa. Tuhan, kami sudah memuji-muji Tuhan dengan mulut yang Engkau cipta sendiri. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau menjadikan kami sebagai manusia. Juga kami bersyukur karena Engkau juga memilih kami ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Dan Engkau memerintahkan kami untuk memuji-muji Engkau, karena Engkau sungguh layak dipuji. Kami sudah memuji-muji Tuhan. Kami mohon Tuhan berkenan menerima segala pujian dari kami. Dan kami sekarang akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami masing-masing. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang membukakan telinga rohani kami, membukakan mata rohani kami, dan melembutkan jiwa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk. Mari kita membuka dari Lukas pasal yang ke-19. Kita membaca dari ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-27. Melanjutkan minggu yang lalu, Lukas pasal yang ke-19. Kita membaca dari ayat 11 hingga ayat yang ke-27. Saya membaca ayat yang ke-11, jemaat sekalian membaca yang ke-12, bertanggapan hingga ayat yang ke-27. Mari kita bacakan dengan simak baik-baik dan juga kita bacakan dengan suara yang baik juga yang jelas. LAI memberikan judul dari perikop ini adalah perumpamaan tentang uang mina. Demikian firman Tuhan, untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab dia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Dia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika dia kembali, setelah dia dinobatkan menjadi raja, dia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Demikian firman Tuhan, saudara. Ini adalah suatu perumpamaan yang boleh dikata tidak terlalu mudah untuk kita mengerti. Karena ada semacam 2 bagian seolah-olah terpisah, tapi sebetulnya tidak terpisah. Saudara, hari ini kita akan membahas dari Lukas pasal yang ke-19 ini, yang berisi tentang perumpamaan tentang uang mina.
Saudara, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini kemungkinan besar itu di rumah Sakeus yang ada di kota Yeriko. Dan yang menarik saudara dari perikop ini adalah apa? Kalimat pendahuluan di ayat yang ke-11. Ini penting saudara. Saudara kalau baca itu jangan langsung tembak isinya. Tapi lihat saudara pendahuluannya karena sangat penting sekali. Saudara, di dalam pendahuluan dicatat untuk mereka yang mendengarkan dia di situ. Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan sebab dia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Saudara, dari kalimat pendahuluan ini saja saudara, kita sudah bisa menebak bahwa orang-orang itu sudah salah sangka atau sudah salah mengerti tentang kerajaan Allah. Dan hari ini saudara kita memikirkan tentang apakah latar belakang perumpamaan ini. Ini sangat penting sekali. Dan yang kedua saudara, apa maksud Yesus memberikan perumpamaan ini? Yang ketiga saudara, apa maksud Yesus saudara untuk kita sekarang? Di dalam perikop sebelumnya Sakeus saudara, tentang Sakeus yang bertemu dengan Yesus. Dengan cara dia berlari-lari mendahului orang banyak. Dan kemudian dia berlari ke sebuah pohon ara namanya. Kemudian dia naik ke pohon ara karena badannya pendek saudara. Itu adalah satu perikop yang cukup lucu, yang cukup dramatis, yang juga tragis, tetapi happy ending saudara. Lucu dan dramatis, kenapa? Seorang tua yang badannya pendek dan kemudian berlari-lari saudara. Coba kita perhatikan ya, orang tua badan pendek lari-lari saudara. Kalau anak kecil lari-lari, itu biasa. Tapi kalau orang tua badannya pendek lari-lari itu lucu sekali kelihatannya. Dan kemudian saudara bayangkan waktu dia memanjat pohon saudara, itu juga sangat lucu sekali. Dan kemudian saudara juga sangat tragis. Kenapa? Karena waktu Yesus melewati tempat itu dan kemudian memanggil Sakeus. Sakeus turunlah, karena aku harus menumpang di rumahmu saudara. Tragis. Kenapa? Karena semua orang yang ada di situ saudara, kemudian mereka marah sekali. Mereka bersungut-sungut. Kenapa orang ini menumpang di rumah orang berdosa? Dan tetapi juga saudara, tragis sekaligus happy ending. Buat siapa? Buat Sakeus. Kenapa? Dia mendapatkan anugerah keselamatan bagi dia dan bagi seisi rumahnya. Saudara, Sakeus dianggap sebagai orang pendosa besar. Dia bukan cuma pemungut cukai, dia adalah kepala pemungut cukai. Saudara, mayoritas orang pada waktu itu saudara menganggap bahwa seorang pemungut cukai tidak mungkin mendapatkan keselamatan. Saudara, dosa apa yang paling besar pada zaman itu saudara? Pertama adalah pemungut cukai, itu pendosa terbesar. Kedua baru pembunuh, pelacur dan sebagainya. Saudara, kenapa pemungut cukai dianggap sebagai pendosa terbesar? Mereka ditugaskan oleh kerajaan Roma untuk menarik pajak kepada orang-orang Israel. Dan kemudian waktu menarik pajak saudara, kemudian diserahkan kepada pemerintah Roma. Untuk apa? Untuk membeli senjata. Dan juga untuk memperbanyak prajurit. Untuk apa saudara? Menekan kembali orang Israel. Ini dianggap sangat jahat luar biasa. Dan Sakeus bukan cuma pemungut cukai, dia kepala pemungut cukai. Maka dianggap sebagai orang yang berdosa besar dan tidak mungkin saudara, dia akan diselamatkan. Tetapi siapa sangka saudara, dia diselamatkan. Dia diselamatkan saudara. Dan di dalam 4 perikop sebelumnya saudara, orang-orang menganggap seorang muda yang kaya, yang menjalankan hukum Taurat, itu pasti diselamatkan. Kenapa? Karena orang ini sudah muda, kaya, dan juga menjalankan hukum Taurat. Pasti diselamatkan saudara. Tapi Alkitab mencatat, dia lebih memilih hartanya daripada memilih keselamatan atau kerajaan Allah saudara. Juga contoh seperti Lazarus dan orang kaya. Orang kaya mereka pikir pasti diselamatkan. Kenapa? Kaya berarti diberkati oleh Tuhan. Orang yang diberkati oleh Tuhan pasti diselamatkan. Dan Lazarus orang yang miskin, pengemis, pasti tidak diselamatkan. Kenapa? Ini orang miskin, pengemis,
pasti tidak diberkati Tuhan dan tidak mungkin selamat. Alkitab bilang sebaliknya saudara. Orang kaya itu justru tidak selamat. Lazarus yang miskin, yang dianggap pasti tidak selamat, justru selamat saudara. Saudara jangan beranggapan saudara, orang yang berbuat dosa banyak pasti tidak bisa selamat. Jangan saudara. Jangan. Alkitab memberikan contoh begitu banyak. Dosa enggak tanggung-tanggung, begitu banyak. Tetapi mereka diselamatkan. Dan juga saudara jangan beranggapan bahwa orang agamawan itu pasti selamat saudara. Tidak, belum tentu. Fakta membuktikan sebaliknya bahwa banyak pendosa besar diselamatkan. Kenapa saudara? Sekali lagi karena anugerah Tuhan turun atas mereka, itu pasti. Dan yang kedua saudara, mereka orang berdosa besar. Mereka sadar saya orang berdosa besar. Saya sudah pasti tidak bisa diselamatkan. Dan kemudian saya membutuhkan keselamatan saudara. Maka orang-orang seperti itu adalah orang saudara yang betul-betul dia pingin sekali datang kepada Tuhan. Bandingkan dengan orang-orang agamawan saudara. Merasa apa? Merasa lebih hebat, merasa lebih suci. Oh pasti sudah diselamatkan saudara. Jangan. Saudara, Alkitab sudah membuktikan begitu banyak para pendosa besar saudara. Itu diselamatkan saudara. Berbanding terbalik dengan orang-orang yang merasa suci, merasa baik saudara. Martin Luther berkata, kalau kamu merasa baik, kamu bandingkan sama Tuhan. Kamu bandingkan sama Kristus, maka kamu akan merasa sangat malu sekali. Ternyata kamu tidak baik. Kristus ternyata begitu sangat baik luar biasa. Sebaliknya kalau kamu rasa kamu orang yang paling menderita, kamu bandingkan dengan Kristus di atas kayu salib, baru kamu tahu bahwa kamu tidak terlalu menderita. Kristus begitu menderita. Kata siapa saudara? Kata Martin Luther. Di dalam perikop ini saudara, yaitu Yesus memberikan perumpamaan tentang uang mina, adalah perumpamaan yang sangat serius sekali. Bahkan saudara, ini agak-agak menakutkan. Dan tidak ada lucu-lucunya. Seperti perikop sebelumnya tentang Sakius yang ada lucu-lucunya saudara. Di dalam perikop ini, tadi saya sudah katakan bahwa Yesus sudah cukup dekat ke Yerusalem. Sebab sudah di Yeriko. Berapa jarak Yeriko Yerusalem saudara? Kira-kira 25 km lagi. Sudah cukup dekat saudara. Dan kemudian mereka salah sangka. Mereka sangka bahwa Yesus akan segera menggenapi pelayanannya di dalam dunia ini, yaitu mendirikan kerajaan Allah. Pertanyaannya, kenapa orang-orang itu yakin saudara bahwa Yesus hendak mendirikan kerajaan Allah saudara? Karena Yesus sering menyebut dirinya dengan sebutan istilah anak manusia. Di dalam Lukas perikop yang kemarin saudara, itu jelas sekali saudara. Kita akan lihat sekali lagi Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, Yesus sering kali memakai istilah si anak manusia. Maka orang-orang itu saudara, mereka yakin bahwa Yesus akan mendirikan kerajaan Allah. Apalagi saudara, di dalam kitab Daniel pasal yang ke-7. Mari kita buka Daniel pasal yang ke-7 ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Nabi Daniel menubuatkan tentang si anak manusia. Daniel pasal ke-7 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-14. Mari kita membaca bersama-sama Daniel pasal 7 ayat 13 hingga ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaannya kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaannya tidak akan musnah. Saudara, lalu diberikan kepada kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja.
Maka saudara, orang-orang ketika mereka melihat Yesus sering menggunakan istilah anak manusia dan punya kuasa begitu besar saudara. Maka kemudian ditambah dengan apa? Ditambah dengan nubuatan dari Nabi Daniel tentang seorang anak manusia saudara. Maka kemudian mereka percaya. Di satu sisi saudara, orang-orang pada zaman Yesus sering marah kepada Yesus. Karena Yesus suka bergaul dengan para pendosa. Mereka marah sekali saudara. Tapi di lain sisi saudara, mereka melihat Yesus ini punya kuasa begitu besar. Dia bisa meredakan angin ribut. Dia bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa mencelikkan mata orang buta. Kuasa sangat besar. Dan kuasanya saudara itu cocok dengan yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel tadi saudara. Maka di dalam ayat yang ke-11 saudara, mereka yakin bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Wah, mereka yakin sekali. Kenapa saudara? Karena mereka melihat Yesus, si anak manusia sedang menuju Yerusalem. Dan di Yerusalem itulah saudara, Yesus akan dinobatkan sebagai raja. Itu pikiran mereka. Tetapi saudara, mereka tidak tahu bahwa Yesus akan dinobatkan sebagai raja bukan di Yerusalem. Kalau begitu saudara, pertanyaannya, kapan dan di mana saudara? Dan untuk meluruskan kesalahpahaman ini, saudara, maka kemudian Yesus memakai perumpamaan ini, yaitu saudara, perumpamaan tentang uang mina. Pertanyaan saudara, kenapa ya Yesus suka banget memakai perumpamaan? Kenapa suka banget saudara? Pertama karena saudara, perumpamaan adalah cerita-cerita yang sudah dikenal oleh orang banyak. Jadi saudara, mereka lebih mudah mengerti. Yang kedua saudara, kenapa Yesus suka memakai perumpamaan? Karena Yesus sering menyindir para pemuka agama. Orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat saudara, sering menyindir. Kalau Yesus tunjuk langsung, Yesus bisa dibawa ke pengadilan saudara. Kasih contoh seperti misalnya saudara, perumpamaan tentang anak yang hilang. Kita sudah tahu semua saudara. Anak, satu orang punya 2 anak, bungsu sulung. Bungsu kurang ajar. Si sulung baik. Si bungsu sebelum papanya mati sudah minta warisan. Seperti sumpahin mati saudara. Ini kurang ajar banget anak ini. Dan kemudian dikasih. Waktu dikasih kemudian dia pergi foya-foya ke negeri yang jauh. Habis. Nggak bisa kerja. Tapi perlu makan. Maka dia menjadi penjaga babi. Barang haram buat dia dan dia menjaga barang haram saudara. Akhirnya menyesal. Pulang kembali ke rumahnya. Nah waktu pulang kembali ke rumahnya disambut besar-besaran oleh papanya. Dikasih jubah, dikasih cincin, dan dikasih sepatu. Dikasih jubah, ini adalah anak tuan, anak raja. Dikasih cincin, wah ini juga tanda anak raja. Dikasih sepatu, dia ini bukan budak. Dia adalah orang seperti anak raja saudara. Bagaimana si sulung? Marah. Marah sekali saudara. Dan kemudian Yesus melanjutkan perumpamannya. Saudara, siapa yang dimaksud dengan si bungsu itu? Itu adalah para pemungut cukai. Lalu kemudian siapa yang dimaksud dengan si sulung itu di dalam perumpamaan itu? Itu adalah saudara orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi saudara, Yesus pakai perumpamaan untuk menyindir mereka sekalian saudara. Kalau Yesus tembak langsung, Yesus bisa dibawa ke pengadilan saudara. Maka Yesus saudara suka memakai perumpamaan. Kalau tembak langsung itu bisa dibawa ke pengadilan saudara. Perumpamaan sangat efektif untuk menyindir orang yang lupa diri. Dan orang yang merasa hebat. Sangat efektif saudara. Pernah terjadi Mahatma Gandhi, orang India yang paling terkenal itu, dia kuliah di hukum di Inggris. Dan kemudian dosennya, profesornya benci banget sama orang Asia ini. Mungkin karena pinter saudara. Asia kok pinter dan diskriminasi, benci banget saudara. Dan kemudian sesudah si profesor mengajar di kelas, kemudian ke kantin. Waktu ke kantin, ambil makanan dan duduk makan. Gandhi juga ke kantin. Kemudian ambil makanan, pingin duduk di sebelah sang profesor yang benci sama Gandhi saudara.
Maka apa kata si profesor? Burung tidak mungkin duduk bersebelahan dengan babi, saudara. Si profesor anggap gua burung, ini babi, saudara. Saudara, Gandhi marah. Oh tidak, dia punya seni yang sangat-sangat tinggi sekali. Maka waktu Gandhi sudah mau duduk, dia bilang begitu, Gandhi bilang, oke, kalau begitu, biarlah si burungnya pergi terbang. Wah, profesor ngamuk, saudara. Gua pengen bilang dia babi, malah gua yang babi, saudara. Biarlah si burung terbang. Dan kemudian sesudah itu masuk kelas lagi, kemudian si profesor tanya sama murid-muridnya, sama mahasiswanya. Saya mau tanya sama kalian, kalau misalnya kalian lagi berjalan dan di tengah jalan kalian ketemu dua karung. Pertama adalah karung kebijaksanaan, kedua adalah karung duit. Kalian akan pilih yang mana? Kemudian profesor tanya Gandhi, ayo kamu akan pilih yang mana? Saya pilih karung duit. Si profesor tertawa terbahak-bahak, tanda menang, saudara. Profesor bilang, kalau saya akan memilih karung berisi kebijaksanaan. Profesor tanya, saya mau tanya, kenapa kamu pilih karung duit? Kata Gandhi, sebab cuma ini yang saya tidak ada. Wah, terhina sekali profesornya. Saya sudah punya yang itu, yang ini saya belum punya, maka saya ambil yang ini. Wah, emosi sekali profesor, saudara. Dan kemudian waktu ujian, saudara, kemudian profesor keki sekali. Dia tidak kasih angka di kertas ulangan Gandhi. Dia cuma tulis, saudara, stupid. Nah, dikasih ke Gandhi, ini hasil ujian kamu. Kemudian di kelas Gandhi tanya, Prof, saya mau tanya, angkanya berapa? Terus kemudian, memang kenapa? Iya, ini tidak ada angkanya dalam ujian saya. Lalu kemudian si Gandhi lanjutkan, yang ada cuma tanda tangan profesor. Siapa yang stupid, saudara? Si profesor. Ini adalah seni berkomunikasi, saudara. Kalau saudara dihina-hina, jangan cepat marah. Mendingan saudara belajar seni berkomunikasi, seni menyindir, saudara. Supaya apa? Supaya kita tidak perlu cepat emosi. Cepat emosi, cepat darah tinggi, saudara. Nanti kadang cepat pergi ke rumah sakit dan ke kuburan, saudara. Jadi belajar seni berkomunikasi, mirip seperti Yesus. Nah, saudara, Yesus memakai perumpamaan tentang uang mina, di mana dikatakan di dalam ayat yang ke-12, ada seorang bangsawan yang berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Kita jangan baca 13, kita langsung 14 karena nyambungnya di situ. 14. Akan tetapi orang-orang sebangsa yang membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Saudara, Yesus memakai perumpamaan yang ditulis di ayat 12 dan 14 tadi, saudara. Kenapa? Karena pendengarnya sudah tahu bahwa beberapa tahun sebelumnya terjadi peristiwa di mana saat Raja Herodes mati. Saudara, kalau baca Alkitab, itu ada nama Herodes lain-lain, saudara. Ada engkong, ada anak, ada cucu. Herodes Agung engkongnya, Herodes Antipas anaknya. Anak Herodes ada banyak, saudara. Ada Herodes Antipas, ada Herodes Filipus, juga ada Herodes Arkelaus. Itu sama, dan ada banyak Herodes yang lain, saudara. Di dalam Kisah Rasul ada Herodes Agripa. Nah, ini adalah cucu daripada Herodes yang agung, saudara. Ini Herodes yang sangat-sangat ganas luar biasa. Dia punya istri banyak, saudara, tapi parno. Dia itu, saudara, membunuh anak dan istrinya. Dia parno, kekuasaan direbut oleh siapapun juga. Maka waktu dia melihat, saudara, anaknya sedang ngobrol sama istri yang lain, saudara, dia paranoid. Dia pikir, ini pasti mau ngerebut jabatan saya, saudara. Eksekusi, bunuh, saudara. Ini ganasnya luar biasa Herodes ini. Dan kemudian, saudara, Herodes itu mati kira-kira tahun 4 sebelum Masehi. Herodes yang jahat ini disebut agung dan tidak agung sama sekali, saudara. Agung karena dia mampu membuat bait Allah yang besar. Dia membangun akuadak penyalur saluran air yang sangat besar sekali. Dia punya karya sangat besar sekali. Dia juga membangun istana di Bukit Masada. Wah, agung sekali. Saudara, nanti kalau ke Israel ya,
Jangan lupa pergi ke Bukit Masada. Itulah karya Herodes. Dia juga membangun kota Kaisaria. Dia juga membangun kota Tiberias yang dekat danau Tiberias, saudara. Ini agung karena dia pintar, saudara. Tapi secara moral itu buruknya luar biasa. Saudara, dia pernah sudah mau mati. Kemudian saudara, dia takut. Ini musuh-musuh saya ya. Orang-orang Farisi musuh-musuh saya, kalau saya mati, mereka akan tertawa terbahak-bahak. Bersyukur atas kematian saya, saudara. Maka dia panggil para prajuritnya. Panggil itu orang-orang pembenci saya. Bunuh mereka dulu sebelum saya mati. Kenapa? Karena saya takut nanti mereka tertawa terbahak-bahak waktu saya mati. Parnonya sampai sebegitu rupa, saudara. Bagaimana anaknya? Herodes Arkelaus. Sama, saudara, sama-sama parah. Saudara ya, kalau saudara pingin punya keturunan yang baik, saudara harus punya contoh dan menjadi contoh yang baik bagi anak-anak saudara. Anak-anak saudara akan menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya lagi. Dan anak-anaknya lagi akan menjadi contoh bagi anak-anaknya lagi, saudara. Saudara jangan kira kalau misalnya saudara tidak menjadi contoh yang buruk, saudara. Saudara jangan terlalu berharap anak saudara akan baik. Jangan terlalu berharap, saudara. Kalau ditelusurin, orang-orang yang banyak yang buruk-buruk, yang jahat-jahat, saudara, lihat aja mama papanya, saudara. Lihat aja nenek moyangnya. Bagaimana mereka hidupnya, saudara. Di dunia ini ada dua contoh yang ekstrim. Satu orang bernama Jonathan Edwards, seorang teolog, seorang pendeta yang sangat baik sekali, yang sangat pintar sekali, saudara. Dan anak-anak keturunannya, saudara, itu banyak yang menjadi pendeta, banyak menjadi rektor Universitas Harvard lah dan sebagainya, dan juga bahkan bisa menjadi presiden Amerika, saudara. Jonathan Edwards memberi contoh yang baik. Satu lagi adalah satu orang bernama Booth, saudara. Itu brengseknya luar biasa. Di dalam sejarah Amerika, saudara, penjahat-penjahat besar itu dari keturunan Booth, saudara. Hati-hati, saudara. Kita memberi contoh seperti apa kepada anak-anak kita. Herodes memberi contoh yang buruk, saudara. Dan anak-anaknya juga lebih buruk lagi. Arkelaus itu membunuh 3.000 orang, saudara. Hanya karena mereka tidak setuju Arkelaus dinobatkan menjadi raja, saudara. Hanya karena mereka tidak setuju banyak hal pada Arkelaus, maka dia suruh bunuh, saudara, musuh-musuhnya 3.000 orang. Maka orang makin benci lagi, saudara, kepada Arkelaus. Maka ketika Herodes mati dan kemudian Arkelaus akan dinobatkan menjadi raja di Roma, saudara. Maka ada utusan-utusan orang Yahudi menyusul Arkelaus dan berkata kepada raja, kami menolak dia menjadi raja, karena dia adalah orang yang sangat jahat luar biasa. Nah, saudara, para pendengar Yesus sudah tahu, saudara, peristiwa penolakan Arkelaus menjadi raja. Namun, saudara, Yesus memakai peristiwa itu sebagai perumpamaan untuknya dengan ditambahkan cerita dengan maksud dan tujuan tertentu. Lihat ya, betapa bijaksananya Yesus. Dari seluruh kejadian apapun, saudara, dia bisa bercerita dan bisa jadikan perumpamaan, bahkan bisa ditambahkan demi tujuan dan maksud daripada Yesus. Pertanyaan, saudara, apa maksud dan tujuan tertentunya, saudara? Sebelum di dalam catatan tadi, sebelum si bangsawan pergi untuk dinobatkan menjadi raja, saudara, maka kemudian dia memanggil 10 hambanya dalam perumpamaan tadi dan memberikan uang sebesar 10 mina untuk dipakai sebagai modal dagang dan tentu harus untung. Dan pada waktu, saudara, si bangsawan kembali sesudah dinobatkan menjadi raja, maka dia akan memanggil 10 hambanya dan meminta pertanggungjawaban atas modal yang dia beri. 10 orang, 10 mina, masing-masing 1 mina. Pertanyaannya, berapa 1 mina, saudara? Di dalam Alkitab kita, mari kita lihat ya, di dalam Alkitab bagian belakang itu ada kamus, saudara.
Saudara, kalau misalnya baca Alkitab, kalau nggak ngerti, ada kamusnya, tenang aja saudara. Nah, ada mina. Lihat ya, mina. Mina adalah ukuran timbangan sebesar 50 shikal, kurang lebih 570 gram. Dalam zaman perjanjian baru, mina adalah mata uang yang seharga 100 dinar, upah pekerjaan dalam 100 hari. Berarti saudara, upah 1 hari kerja adalah 1 dinar. Nah, 1 mina sama dengan 100 dinar. Upah 1 hari kerja saudara, kalau misalnya zaman sekarang, misalnya 150 ribu. Berarti 100 dinar adalah 15 juta rupiah saudara. Oke, saya kasih kamu masing-masing modal 15 juta rupiah. Dan kemudian dalam ayat ke-15, itu bangsawan sudah dinobatkan menjadi raja dan dia pulang kembali ke negerinya. Dan kemudian memanggil hamba-hambanya untuk tahu berapa hasil dagang masing-masing. Lukas kasih contoh 3 saja. Hamba pertama dipanggil, berapa uang mina kamu sekarang? Yang pertama bilang, uang mina tuan yang 1 sekarang jadi 10 mina. Yang kedua, uang mina tuan yang 1 menjadi 5 mina. Yang ketiga, uang mina tuan yang 1 tetap 1 saudara. Pertanyaan saudara, apakah respon dari si bangsawan itu yang sudah menjadi raja kepada hamba yang pertama? Alkitab mencatat dalam ayat 17, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Bagaimana respon kepada hamba yang kedua saudara? Dan kamu kuasailah 5 kota. Tapi bagaimana respon si hamba ketiga saudara? Ini menyedihkan sekali. Hamba ketiga berkata kepada tuannya, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuhan. Karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang Tuhan tidak pernah taruh. Dan Tuhan menuai apa yang tidak pernah Tuhan tabur. Saudara, sesudah si hamba berespon itu saudara, bagaimana respon si Tuhan kepada hamba ketiga saudara? Dicatat, hai hamba yang jahat. Aku akan menghakimi kamu menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah manusia yang keras, yang mengambil dari apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai dari apa yang tidak pernah aku tabur. Saudara, pertanyaannya saudara, siapakah hamba-hamba itu saudara? Maka boleh dibagi menjadi 2. Hamba dibagi menjadi 2. Pertama adalah hamba yang baik. Kedua, hamba yang jahat. Tidak ada hamba yang netral, tidak ada saudara. Kalau tidak baik, ya jahat. Hamba yang baik, hamba yang rajin. Dan hamba yang tidak pernah kasih alasan-alasan saudara. Hamba yang jahat adalah hamba yang malas. Yang kasih banyak alasan. Dan hamba itu adalah saudara, di dalam konteks sekarang adalah orang Kristen. Orang Kristen dibagi menjadi 2. Satu Kristen asli, satu lagi Kristen palsu, alias bukan Kristen, alias Kristen KTP, saudara. Dalam konteks sekarang, mari kita menilai diri sendiri, mari kita tebak diri sendiri. Kita itu yang mana? Kristen aslikah atau Kristen palsukah, saudara? Saudara, kalau kita punya pegawai yang rajin, kita seneng banget, rajin banget. Kalau kita punya pegawai yang males saudara, kita emosi sekali. Saudara, kita manusia ngerti. Ada pegawai rajin, kita sayang. Ada pegawai malas, kalau perlu pecat saja saudara. Demikian pula dengan Tuhan saudara. Tadi respon daripada hamba ketiga. Aku tahu bahwa engkau adalah manusia yang keras saudara. Saudara, Allah adalah Allah yang keras. Allah adalah Allah yang murka, saudara. Termasuk Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih, saudara. Hamba yang rajin, saudara, melihat Allah sebagai Allah yang penuh dengan kasih.
dan tidak melihat Allah yang penuh dengan murka, yang keras saudara. Tetapi bagi hamba yang malas, dia melihat Allah bukan sebagai Allah yang penuh dengan kasih, tetapi Allah yang keras, yang murka saudara. Maka saya bilang tadi saudara, ini perumpamaan yang tidak ada lucu-lucunya saudara. Beda dengan Sakius yang banyak lucu-lucunya. Ini tidak ada lucu-lucunya saudara. Ini menjadi satu refleksi buat kita sekalian saudara. Mari kita menilai diri sendiri. Saya yang mana ya? Saya yang mana ya saudara? Kalau saudara rasa asli, puji Tuhan. Kalau saudara rasa belum Kristen, saudara harus bertobat. Kembali kepada Tuhan. Dan jadilah orang Kristen yang asli saudara. Yang berikutnya saudara, siapakah bangsawan yang pergi ke negeri yang jauh untuk dinobatkan jadi raja? Dia adalah Yesus saudara. Lalu kemudian siapakah orang yang membenci dia dan menolak dia menjadi raja? Itu adalah orang-orang yang tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah raja saudara. Maka di dalam ayat ke-27 dicatat, akan tetapi semua seturuku itu atau semua musuhku itu yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku saudara. Saudara, Yesus yang sudah mati dan bangkit dan yang sudah naik ke sorga akan datang kembali kali kedua. Dan pada waktu kedatangan yang kembali yang kedua kali saudara, dia akan menghakimi semua yang menolak dia menjadi raja saudara. Jadi kedatangan yang kedua kali saudara, itu yang dimaksud dengan dia akan datang kembali. Saudara, apa tugas kita saudara? Sebelum Yesus datang kembali saudara, menjadi raja. Mari kita beritahu orang-orang bahwa Yesus adalah raja saudara. Bahwa Yesus adalah raja. Beritahu orang-orang, Yesus adalah raja. Dan terimalah raja itu sebelum raja itu murka saudara. Kita mengerti di seluruh dunia pasti saudara, di seluruh negara pasti ada raja. Demikian pula di sorga saudara, pasti ada raja. Dan siapakah raja di sorga? Itu adalah Yesus saudara. Maka 2 poin di sini. Pertama adalah saudara, kita sudah diberikan satu mina. Kita sudah diberikan modal dagang saudara. Kita sudah diberikan begitu banyak berkat oleh Tuhan. Sebagai seorang Kristen yang baik atau sebagai seorang hamba yang saudara, jangan malas. Jangan malas saudara. Karena dia nanti akan datang dan minta pertanggungjawaban dari kita. Mana mina yang aku berikan kepada kamu? 1 tetap 1, atau 1 menjadi 10, atau 1 menjadi 5 saudara. Bukan kuantitasnya, tetapi kualitasnya saudara. Saudara sudah diberikan begitu banyak berkat, talenta dan sebagainya saudara. Jangan malas, tapi rajin saudara. Berjuang bagi kerajaan Allah saudara. Dan orang Kristen yang asli saudara pasti tidak takut dengan perumpamaan ini, pasti saudara. Kenapa? Oh Tuhan sudah begitu baik sama saya. Tuhan kasih talenta sama saya. Tuhan kasih berkat sama saya. Tuhan kasih mina kepada saya. Oh puji Tuhan, saya akan kerjakan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Siapa yang takut saudara? Adalah orang pemalas. Pasti takut. Orang Kristen yang bukan Kristen saudara. Kristen abal-abal. Atau Kristen ece-ece saudara. Mari saudara, saya mengajak kita sekalian. Kalau kita benar orang Kristen asli, buktikan kita orang Kristen asli saudara. Dan juga saudara, mari kita bersama-sama beritahu kepada orang-orang, Yesus adalah Raja, Dia adalah Raja, dan Dia akan datang kembali saudara, sebagai Raja. Dan menolak Dia sebagai Raja akan dihukum saudara. Maka di dalam Alkitab ada banyak gelar buat Yesus. Ya Tuhan, ya Raja, ya Juru Selamat. Sekitar 276 gelar Yesus di dalam Alkitab. Salah satunya adalah Raja. Pertanyaannya, maukah Dia menjadi Raja atas hidup kita yang memerintah kita untuk taat
kepada Dia. Semoga firman Tuhan pada hari ini menggugah kita sekalian dan mengingatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau, Tuhan yang begitu baik kepada kami, Tuhan yang terus mengingatkan kami, dan Tuhan yang bahkan menaruh firman dan iman ke dalam hati kami. Kami bersyukur kepada Engkau, karena kami dengan iman, dengan firman, dengan pertolongan daripada Allah Roh Kudus, kami mengerti setiap firman. Dan biarlah kiranya Tuhan tolong kami menaruh ke dalam hati kami, dan juga boleh terpancar di dalam perbuatan kami. Berkatilah kami, dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.